SM Store, amanah dalam muamalah. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Nah ini salah satunya diadakan apa tadi, rukun kematian tadi itu untuk yang nomor terakhir ini. Bertemanlah sama orang-orang soleh. Karena kata Rasulullah, perhatikan, ma min muslimin, ya, ma min muslimin mata fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan illa syafa'ahumullah fi. Tidaklah orang mukmin, orang muslim mati kemudian jenazahnya disolati 40 orang, arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Tidaklah seorang muslim mati terus disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid. Ada syaratnya, yang tidak menyekutukan Allah. Tidak senengane klenik, tidak senengane pelet, tidak senengane jimat, tidak senengane nyeri loro kidul, tidak. Pokoknya sing akidah bersih. Kalau ada orang mukmin mati disolati jenazahnya 40 orang yang ahli tauhid, yang ngaji tauhid, yang menerang tauhid, gak gelem syirik-syirik iku, 40 orang, illa syafa'ahumullah fi, Allah perkenankan syafaatnya 40 orang tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan seterusnya. Itu makanya bertemanlah sama orang lain. Alhamdulillah ini banyak orang-orang teman-teman soleh. Makanya kalau ada sahabat kita yang wafat, kita segera ikut apa? Merawat jenazahnya, ikut nyolatinya. Makanya nek sampean senengane mendem, ya sing nyolati sampean ya wong mendem-mendem, iku pun nek gelem nyolati. Nggih napa mboten? Tapi nek sampean teko nang masjid, senengane kajian, ngrungokno sing apik-apik, sampean mati ya kanca-kanca sampean sing apik-apik sing nyolati sampean. Itu loh manfaati duit temen sing apik iku. Saya mau tanya, Pak. Di dalam Islam itu ada hewan yang sering menjadi perumpamaan kejelekan. Hewan apa itu? Anjing. Anjing itu dalam Islam sering dijadikan perumpamaan kejelekan. Kata Rasulullah SAW, orang itu memberikan sesuatu, kok ditarik lagi seperti anjing muntah yang dijilati. Kata Rasulullah, ya Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memelihara anjing, ya maka satu harinya dikurangi pahalanya berapa? 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Itu pun kalau amalannya banyak, kalau enggak ya min. Ya, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk yang rumah ada anjingnya. Kalau anjing menjilati bejana kita, suruh nyuci 7 kali. Salah satunya pakai debu. Kan gitu kan? Jadi pokoknya anjing itu selalu jadi perumpamaan kejelekan dalam Islam. Kecuali satu titik. Perhatikan saya. Kecuali satu titik, anjing disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif. Di mana itu? Anjing yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi ada di mulut gua. Disebutkan dalam konteks positif. Kenapa anjing ini kok disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif? Bahkan surat Kahfi ini dibaca setiap malam Jumat oleh kaum muslimin. Seakan-akan Allah gak ingin kisahnya anjing ini dilupakan. Apa keistimewaan anjing ini? Kok sampai begitu istimewa disebutkan dalam Al-Quran? Setelah diteliti oleh para ulama, sebabnya adalah apa? Karena dia berteman sama orang-orang soleh. Berteman sama Ashabul Kahfi. Makanya kecipratan barokah ikut di situ. Ikut tidur di situ. Tapi dia di mulut gua, tidak bareng. Ya. Tapi jangan dijadikan dalil. Ya sudah Ustaz, kalau gitu kita punya teman sama anjing aja Ustaz. Ya jangan pertama sampean mbu soleh buka, kita gak eruh. Kedua anjingnya pasti nggak soleh. Itu jangan dikiaskan begitu. Itu kan syariat orang-orang sebelum kita. Ya anjing saja diangkat derajatnya karena berteman sama orang soleh. Maka sampean ngoten Pak. Cari teman yang baik-baik, teman yang ngajak sampean eling Allah. Ojo teman yang ngajak sampean eling donya. Duduk di majelis ilmu saling mencintai, mengucapkan assalamualaikum, saling mendoakan di malam hari. Carilah teman-teman seperti itu, teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, berteman karena Allah, bukan karena dunia. Itu yang jarang. Ya, makanya kita harus banyak punya teman. Sama itu kalau punya ada orang baik, orang yang suka sholat, temanilah dia. Dia itu orang soleh. Orang soleh itu siapa sih? Orang soleh itu bukan profesor doktor, bukan harus ustadz, bukan harus punya gelar, gak mesti. Nah, orang soleh itu siapa? Orang soleh adalah ya orang soleh. Ya, orang yang sholat tepat waktu. Orang yang bakti sama orang tua, tidak melanggar aturan Allah,
Kalau waktunya sholat dia sholat, nggak pernah nyakiti hati orang, selalu merendah. Wallahi itu orang soleh. Meskipun dia itu adalah pemulung sampah. Dia orang soleh. Bertemanlah sama dia. Ya, itu makna soleh yang sesungguhnya. Bukan berarti harus hafal Bukhari Muslim, tidak harus. Itu orang soleh. Ya, makanya bertemanlah sama orang-orang yang seperti itu karena bisa memberikan syafaat ketika kamu mati. Ya, dengan cara mensolati jenazahnya tadi itu.